Amin. Mari silakan Bu Dita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali ya bisa berkumpul kembali bersama-sama pada pagi hari yang luar biasa ini. Sekalipun kita masih lewat Zoom ya pada saat ini, tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap firman yang akan ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, amin. Dan saya yakin dan percaya kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan, ada kuasa yang sungguh-sungguh tidak terbatas yang menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin ya. Saya sungguh merasakan sukacita yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Kalau kita bisa bersama-sama, masih bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tema kita di bulan ini adalah bangkit dan bersinar, ya, bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan memberi dampak bagi dunia di sekeliling kita. Memberi dampak itu artinya bagaimana kehidupan setiap kita tidak sama dengan dunia ini, gitu ya. Kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh. Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan angkatan yang sesat dan bengkok hatinya. Kita tahu bagaimana kondisi manusia-manusia yang akhir zaman. Mereka mencintai diri sendiri, mereka menjadi hamba uang, gitu ya. Kemudian mereka suka menyombongkan diri, suka membual, suka menjadi pemfitnah, menjadi pemberontak terhadap orang tua. Mereka nggak tahu terima kasih, mereka nggak peduli sama agama, gitu ya, nggak mengasihi, nggak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang lain. Ya, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang memberi dampak bagi dunia ini, kita tidak masuk dalam orang-orang kondisi manusia akhir zaman ya. Orang yang tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang lain, nggak bisa mengekang diri, garang. Kita tidak termasuk dalam orang-orang itu. Tidak suka yang baik. Sebaliknya kita ada orang-orang yang suka dengan kebaikan gitu ya. Suka berkhianat, lain di depan, lain di belakang. Tidak berpikir panjang, ya, pikirannya pendek, maunya segala sesuatunya serba instan gitu ya. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita bisa muncul sebagai orang-orang yang berbeda. Kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang berada dalam kondisi manusia akhir zaman ya. Tetapi kita bisa muncul sebagai orang-orang yang berbeda. Karena itu ada tema ini pada bulan ini, tema yang sangat luar biasa yang mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa hidup berbuah dan kita bisa muncul sebagai orang-orang yang berbeda di tengah-tengah angkatan yang sudah sesat ini. Nah, agar kita bisa berdampak, pada pagi hari ini, saya rindu setiap kita, termasuk saya juga, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman, dari yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika. Ya, kita belajar bagaimana jemaat di Tesalonika ini kemudian bisa memberi dampak, Bapak Ibu Saudara, bagi perkembangan Injil, bagi pemberitaan Injil, bahkan karena jemaat di Tesalonika ini berita Injil bisa sampai ke Asia dan sampai ke seluruh dunia hari ini. Jadi kita belajar bagaimana berita Injil ini bisa berdampak luar biasa dan apa sih yang terjadi di sana sehingga berita Injil ini bisa berdampak luar biasa, secara luar biasa. Kita lihat di 1 Tesalonika 1, kita akan belajar 4 poin pada pagi hari ini yang akan disingkat menjadi SPTT, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan SPT tahunan ya, bukan SPT tahunan, tetapi nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu SPTT. Ya, kita belajar dari pertama-tama di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat itu sifatnya pendahuluan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-5. Rasul Paulus berkata, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, katanya Bapak Ibu Saudara, tetapi juga dengan apa? Kekuatan. Katakan bersama-sama dengan saya, dengan kekuatan. Amin ya.
dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan oleh karena kamu. Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang kita bisa sama-sama belajar ya pada pagi hari ini, bahwa berita Injil yang diberitakan pada setiap kita hari-hari ini yang kita boleh dengar bersama-sama, itu semua bukan hanya kata-kata saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, belajar menghormati setiap firman Tuhan yang disampaikan. Karena itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan yang terpenting adalah dengan suatu kepastian yang kokoh. Ada satu kepastian dari berita Injil yang Bapak Ibu Saudara dan saya boleh nikmati hari-hari ini. Wow, keren ya. Jadi luar biasa. Nah, ini kita bisa melihat dari berita Injil ini, kalau kita perhatikan ya, ayat ini ditulis Paulus sebagai pendiri dari jemaat di Tesalonika. Pada saat beliau sudah meninggalkan Filipi saat itu, beliau membangun jemaat ini. Namun yang terjadi adalah beberapa orang Yahudi di sana merasa iri hati kepada Paulus dan mulai menentang usaha Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Mereka marah karena orang-orang non-Yahudi sudah mulai menunjukkan minatnya terhadap Injil ini, terhadap berita Injil yang Paulus sampaikan. Nah, bahkan Paulus pada saat itu dikatakan harus dengan terpaksa meninggalkan Tesalonika lalu pergi ke Berea. Jadi Paulus nggak bisa tinggal lama-lama di sana, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sana kondisinya sedang dalam keadaan yang tidak enak, Bapak Ibu. Dalam keadaan yang tidak enak, di mana di sana ada penganiayaan bagi orang-orang percaya hari itu, gitu ya. Nah, kita bisa belajar di sini bagaimana berita firman Tuhan yang bukan disampaikan dengan kata-kata belaka, tetapi disampaikan dengan suatu kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh, bagaimana respon dari jemaat di Tesalonika sehingga pada akhirnya Injil itu bisa meledak dengan dahsyat. Nah, kita sama-sama belajar pada pagi hari ini, ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Bagaimana jemaat di Tesalonika menerima berita Injil ini. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar hal pertama, S ya. S yang pertama adalah mereka menerima berita Injil dengan penuh sukacita. Mereka tidak berbantah-bantahan sekalipun saat itu kondisinya di tengah-tengah penindasan. Kondisinya adalah kondisi yang tidak enak. Tapi mereka tetap dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh sukacita. Nah, kita kadang-kadang nih ya, saya sendiri, bukan kita lah, saya nggak mau bawa-bawa yang lain. Saya sendiri kadang-kadang waktu dengar Injil, kadang-kadang ya, kalau terlalu lama sedikit, aduh rasanya udah capek. Aduh, kadang rasanya udah bisa nggak ya besok lagi gitu ya. Padahal kita lagi dalam keadaan yang baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Tapi kadang-kadang kadang-kadang saya secara pribadi, kok kadang kehilangan sukacita. Padahal Injil yang disampaikan itu adalah kabar baik yang sebenarnya punya dampak yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Disampaikan dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan ada satu kepastian dari berita Injil. Tapi kenapa kadang saya secara pribadi suka kehilangan sukacita ketika mendengarkan berita Injil? Nah, kita bisa belajar dari jemaat di Tesalonika. Di sana mereka di tengah-tengah penindasan yang dahsyat, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersusah hati, mereka tetap bersukacita. Bahkan kita bisa lihat di jemaat mula-mula ya, bagaimana pada saat berita Injil itu disampaikan, bagaimana jemaat-jemaat di mula-mula itu bisa mengalami sukacita yang melimpah, bahkan sekalipun mereka harus berada di penjara. Ya, kita tahu di Kisah Para Rasul 8 ayat 6-8, ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua
dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Oke, saat ini ketika diberitakan kelihatannya semuanya baik-baik saja. Tetapi ada juga bagaimana pada saat Injil diberitakan, di sana mereka harus mengalami penjara di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara bahkan memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji-muji, menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi dalam segala keadaan Injil diberitakan, mereka tetap bersukacita. Ini luar biasa banget ya, kita bisa belajar dari jemaat mula-mula bagaimana mereka sungguh-sungguh menghargai berita Injil yang disampaikan, dan dalam segala keadaan, tidak hanya dalam keadaan baik, tapi saat keadaan kurang baik sekalipun, bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun, mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Kita bisa belajar bersama-sama bahwa kita bisa menikmati juga, Bapak Ibu Saudara, ya, dampak dari berita Injil yang mengandung kuasa Roh Kudus, ya. Jadi berita Injil itu memberikan kuasa kepada pemberita Injil, dan di saat yang bersamaan berita Injil itu juga memberikan sukacita bagi penerima Injil. Amin. Memberikan kuasa bagi pemberita dan memberikan sukacita bagi penerimanya, ya. Berita Injil itu selalu memiliki dua sisi, Bapak Ibu Saudara, dan jangan pernah lupakan itu. Selalu memberikan dua sisi. Ada kuasa dari yang memberitakan dan ada sukacita dari yang menerima berita Injil. Nah, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar dari jemaat di Tesalonika, sikap mereka pada saat mereka menerima berita Injil. Mereka penuh dengan sukacita. Mereka menikmati berita Injil yang disampaikan. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Berita Injil membuat kita menjadi kuat dalam segala keadaan. Membuat kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Amin ya. Penuh dengan sukacita. Dan kalau akhir-akhir ini, saya juga kemarin ya, kita dapat bahan FC untuk minggu depan. Saya sudah mulai baca-baca gitu ya, bahan FC di sana. Di sana kita juga belajar ya, diajarkan untuk setia di dalam proses yang harus kita lalui. Sama seperti seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita dalam generasi ini ya, generasi hari-hari ini, kita semua maunya serba instan. Kita semua maunya serba jadi, serba cepat gitu ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu ada prosesnya. Untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan mungkin hanya 1-2 jam pertandingan itu berlangsung. Tetapi untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan yang mungkin makan waktu hanya sekitar 1-2 jam, dibutuhkan latihan yang keras dan berat selama mungkin tahunan ya, bisa tahunan gitu. Orang harus berlatih, atlet itu harus berlatih sehingga dia bisa memenangkan pertandingan itu. Nah, biarlah pada pagi hari ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar menguasai diri sepenuhnya dan tetap bersukacita di hari-hari ini untuk mendisiplin diri. Untuk mendisiplin diri, untuk melatih dan menguasai tubuh kita sepenuhnya. Jangan sampai kita kehilangan sukacita, jangan sampai kita melupakan goal yang di depan kita ya. Kadang-kadang sama juga halnya dengan kita. Pertandingan kita adalah pertandingan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Mungkin hanya dibutuhkan sekian menit ya untuk kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita memberitakan Injil sampai akhirnya orang bisa mengaku menerima Yesus. Mungkin ya bagi sebagian orang hanya dibutuhkan berapa menit gitu. Tetapi sadarkah kita bahwa
berita Injil yang bisa kita sampaikan dengan tepat sasaran, berita Injil yang kita bisa sampaikan dengan sesuai dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang mengalami pergumulan, itu semua diawali dengan pengenalan kita yang benar akan Tuhan dan pengenalan kita yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun mungkin untuk kita setia merelakan diri kita dilayani oleh kebenaran firman, merelakan diri kita dilayani oleh Roh Kudus, merelakan diri kita untuk ikut dalam setiap kegiatan yang New Life adakan. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan untuk terus duduk diam, mendengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sadarkah kita bahwa sekalipun memang kita akui dan kita percaya bahwa itu semua adalah dengan kuat kuasa Roh Kudus, namun bukan berarti kita sebagai atlet yang berlomba saat ini kita melupakan bagian kita untuk tetap bersukacita menikmati segala proses yang memang harus kita hadapi hari-hari ini gitu ya. Karena ada beberapa orang percaya yang juga saya sedih ya dengarnya ya. Karena begitu dengar tentang berita tentang kasih karunia Tuhan ya, bahwa semuanya sudah selesai, bahwa kita sudah tidak lagi berjuang dalam hidup ini, semuanya sudah selesai, segala sesuatu sudah kita dapat di dalam Kristus Yesus. Memang itu benar ya, tetapi itu adalah kondisi di roh kita, manusia roh kita. Tetapi kita ini adalah manusia roh yang hidup di dalam tubuh ya. Kita hidup di dalam tubuh, kita punya jiwa, Bapak Ibu Saudara. Nah, jiwa kita dan tubuh kita ini perlu untuk selaras dengan kondisi roh kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, supaya kita bisa selaras dengan kondisi roh kita, inilah gunanya kita terus-menerus belajar firman. Kita terus-menerus belajar firman. Tetapi sayangnya waktu beberapa waktu yang lalu ya, karena kita pikir bahwa segala sesuatu sudah selesai. Nah, ada beberapa orang yang justru akhirnya berpikir begini, ya udah kan toh semuanya sudah selesai, jadi kenapa sih kok saya nggak cepat-cepat dipanggil pulang aja gitu? Kenapa sih kok saya nggak cepat-cepat meninggalkan dunia ini saja? Aduh, sayang banget karena Tuhan rindu kita mati masuk surga itu sudah pasti. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Tapi Tuhan rindu untuk memakai kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan rindu untuk memakai kehidupan kita untuk menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat melalui kehidupan kita. Jadi sayang banget kalau kita hanya berhenti sampai di sana. Makanya puji Tuhan kalau hari-hari ini kita dibukakan kembali melalui Bapak Gembala kita dibukakan kembali kebenaran-kebenaran secara utuh ya. Kita melihat segala sesuatunya secara utuh. Memang benar secara roh kita sudah selesai semuanya. Secara roh kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, dikuduskan satu kali sempurna oleh pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Tetapi yang jadi masalah adalah tubuh dan jiwa kita perlu untuk terus-menerus mendengar kebenaran firman, menyadari kondisi yang sesungguhnya di dalam roh kita, sehingga apa yang terjadi di alam roh itu boleh termanifestasi dengan nyata di dalam kehidupan nyata hari ini. Jadi ada satu orang yang kemarin beberapa hari yang lalu ya sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, sempat cerita-cerita. Bapak Ibu Saudara, orang yang kebetulan ngobrol-ngobrol dengan saya ini adalah orang yang super kaya. Dia punya uang yang banyak sekali, dia punya kedudukan yang tinggi ya, dia punya kedudukan yang tinggi. Semua orang ya banyak orang ya mungkin ya yang memimpikan ingin berada di posisi dia gitu. Tapi dia punya kebiasaan buruk, Bapak Ibu. Dia punya kebiasaan buruk dan akhirnya saya ngobrol gitu, saya cerita-cerita, saya tanya gitu. Apa sih yang kamu rasakan? Apa sih yang kamu pikirkan setiap harinya gitu? Terus dia bilang gini, saya takut, dia bilang, saya takut. Terus saya tanya sama dia, takut apa? Apa yang kamu takutkan? Lalu dia bilang, saya nggak tahu saya takut apa. Saya juga nggak bisa jawab saya takut apa. Dia bilang, uang saya punya, kedudukan saya punya, keluarga yang sayang sama saya punya, semuanya saya punya. Dia bilang semuanya yang orang dunia ini harapkan, orang dunia ini impikan gitu ya, harta, tahta, wanita gitu ya, kalau ini kebetulan karena cowok gitu. Dia punya semuanya gitu, tapi ketika ditanya ada ketakutan yang sangat luar biasa di dalam hatinya, ada ketakutan yang sangat luar biasa di dalam hatinya yang dia sendiri pun nggak bisa jelaskan. Akhirnya saya ceritakan tentang Injil, tentang kasih karunia Tuhan, dan
Dia berkata dia merasa damai sejahtera. Dia berkata bahwa ini adalah jawaban yang selama ini dia nanti-nantikan dan dia tunggu-tunggu gitu ya. Dia harapkan, dia bilang terima kasih, dia mengucapkan terima kasih sama saya gitu, dan dia bersyukur karena bisa mendengar berita tentang Injil. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau katakan bahwa di dalam hidup ini ya, bukan harta, bukan tahta, dan bukan pria atau wanita yang kita butuhkan. Tetapi kehadiran Yesus, itulah yang terpenting, itulah yang harus kita sadari. Ada berita Injil yang disampaikan dengan kuasa dari Roh Kudus, dan ada satu kepastian yang kokoh dari berita Injil yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan buang berita itu hanya karena keinginan-keinginan kita yang sifatnya sementara, hanya karena keinginan akan uang, mungkin hanya karena keinginan akan pendamping hidup, mungkin hanya karena keinginan akan jabatan, mungkin. Jangan Bapak Ibu Saudara ya, karena ada harta yang sangat berharga, ada harta yang dicari dari keturunan yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa yang selama ini tersembunyi, tetapi sudah disingkapkan bagi setiap kita, yaitu harta yang luar biasa bahwa Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, dan itulah sumber sukacita kita. Amin. Yesus adalah sumber sukacita kita, sumber sukacita dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Dunia boleh berubah-ubah, dunia boleh gonjang-ganjing, berita tentang corona boleh semakin hari semakin gak jelas, semakin hari semakin banyak mungkin jumlahnya. Tapi biarlah sukacita kita tetap di dalam Tuhan. Pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap berfokus pada berita Injil yang adalah kekuatan dari Allah. Hal pertama yang kita bisa belajar adalah sukacita, ya. Kita bisa belajar dari jemaat Tesalonika supaya kita bisa hidup berdampak di dunia ini. Pada saat kita mendengar berita Injil, bersukacita. Bapak Ibu Saudara, bersukacita. Pada saat ada proses yang harus kita lalui dalam kita mempelajari Injil, pada saat ada proses yang harus kita lalui dalam kehidupan ini, bersukacita senantiasa. Amin. Hal kedua, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, Bapak Ibu, ini saya terus terang dapat ayat ini kebetulan. Saya juga nggak ada kepikiran gimana ya. Saya sambil saya baca gitu, sambil saya merenung, dan saya heran gitu ya. Kok Tuhan bukakan hal yang mungkin belakangan ini juga sedang jadi topik ya dalam pertemuan-pertemuan kita. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi poin tentang sukacita kita sudah bahas sama-sama. Poin yang kedua yang kita bisa sama-sama belajar dari jemaat di Tesalonika adalah jadilah penurut-penurut Allah. Amin ya. S, P, sukacita, P, penurut. Ya, menjadi penurut Allah. Itu artinya adalah menjadi penurut kami, di situ dikatakan ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dikatakan. Disejajarkan, Bapak Ibu Saudara, menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kami itu siapa? Kami adalah Rasul Paulus yang menyampaikan berita Injil, dan penurut Tuhan. Disejajarkan antara penurut orang yang menyampaikan berita Injil dengan penurut-penurut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Penurut itu artinya adalah peniru, ya. Peniru, mengikuti ya dengan memberikan tanggapan positif terhadap berita Injil, sekalipun pada saat itu mereka menghadapi yang namanya penindasan yang berat. Tapi mereka tetap menjadi penurut-penurut, memberi tanggapan yang positif. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, orang-orang yang baru percaya itu mengikuti teladan para rasul. Pada saat mereka mengikuti teladan para rasul, itu artinya adalah mereka menurut terhadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya baca beberapa tafsiran ya. Jadi saat saya baca beberapa tafsiran ya memang demikian adanya gitu. Pada saat mereka menjadi penurut para rasul yang menyampaikan Injil, itu artinya mereka menjadi penurut-penurut Tuhan. Ya. Hari ini kita punya Bapak Rohani yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Rohani kita menyampaikan kepada kita Injil kabar baik. Kita belajar untuk menuruti apa yang disampaikan, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita belum mengerti, kadang kita
Kadang itu mungkin bertentangan dengan apa yang kita anggap benar selama ini, dari apa yang kita yakini selama ini. Tapi belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi penurut-penurut dari firman, kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak rohani kita. Karena itu artinya kita menurut kepada Tuhan. Ya, saya jadi ingat Pak Susilo sering sekali sampaikan kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa nurut sama Tuhan yang nggak kelihatan. Kalau sama Bapak rohani kita yang kelihatan, kita aja susah untuk nurut ya. Bapak Ibu, saya berkata seperti ini bukan karena saya udah sempurna ya untuk jadi penurut, enggak Bapak Ibu. Ini juga untuk saya, firman ini juga untuk saya. Jadi saya enggak bermaksud untuk gimana-gimanain siapapun gitu ya, enggak, tapi saya menyampaikan kebenaran firman ini dan kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar. Demikian juga halnya dengan saya. Ya. Jadi pada saat petobat, orang yang baru bertobat mengikuti pelajaran dan teladan rasul-rasul, sekaligus mereka juga mengikuti teladan dari Kristus. Jadi pada saat mereka mengikuti teladan dari Rasul, itu artinya mereka ikut teladan Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah pemilik dari rasul-rasul itu. Kristus adalah pemilik dari Bapak Gembala kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah pemilik dari orang tua rohani yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kristus adalah pemilik kehidupan mereka. Itu kita harus ingat ya. Untuk menerima firman lebih dari sekedar penerimaan secara intelektual, ini saya ambil dari tafsiran Bapak Ibu Saudara, jadi bukan kata-kata saya ya. Jadi menerima firman lebih dari sekedar penerimaan secara intelektual, jadi bukan cuma sekedar pikiran kita saja yang menerima ya dalam kebenaran, tetapi menyangkut suatu transformasi lengkap, transformasi perubahan hidup yang lengkap dari kelakuan dengan menjadi pengikut Kristus dan rasul-rasulnya secara seksama, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan secara seksama, itu artinya sampai setiap detailnya itu diikutin, itu ditiru, Bapak Ibu Saudara. Diikutin, ditiru. Jadi sampai secara seksama, secara detail gitu ya. Jadi saya sendiri terberkati ya dengan membaca tafsiran ini. Saya pikir ini bagus sekali gitu ya, dan saya juga dibukakan Bapak Ibu bahwa penurut-penurut itu artinya adalah tidak cuma kita menerima secara pikiran kita, tapi menyangkut keseluruhan perubahan pola hidup ya, bermetanoia, pikiran, perasaan, kehendak kita, termasuk tindakan kita ikut berubah, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita menjadi penurut-penurut, menjadi pengikut ya, menjadi pengikut dari kalau zaman dulu Rasul Paulus, hari ini kita punya Bapak rohani, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menjadi penurut-penurut beliau. Kita bisa menjadi peniru-peniru beliau, Bapak Ibu Saudara ya. Kita punya Bapak rohani yang begitu baik, yang menginvestasikan waktu, pikiran, perasaan, kehendak, dan bahkan nggak cuma sampai di sana ya. Saya waktu merenung ini rasanya merinding dan kayak mau menangis gitu ya. Maksudnya bahkan nggak cuma pikiran, perasaan, kehendak beliau yang beliau berikan untuk kita, bahkan hidup beliau berikan untuk kita, Bapak Ibu. Setiap saat, setiap waktu, saya ngerti sendiri, beliau kadang begadang sampai tengah malam. Ngapain? Cuma karena mikirin kesehatan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara, supaya memastikan kondisi jiwa kita baik-baik saja seperti keadaan roh kita. Kalau dipikir-pikir siapa kita gitu ya, sampai beliau rela spend waktunya, spend tenaganya, spend uangnya, spend hidupnya bahkan ya, diberikan hidupnya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap detik itu kita yang dipikirkan, setiap doa itu kita yang didoakan ya. Jadi saya berpikir, aduh Tuhan itu baik banget ya, baik banget Bapak Ibu Saudara ya. Dipikirkan kesehatan jiwa kita agar hidup kita bisa selaras dengan keadaan roh kita yang telah disempurnakan oleh Kristus, supaya kita juga kondisi jiwa dan tubuh kita juga sempurna sama seperti keadaan roh kita. Pertanyaan terbesarnya hari ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, termasuk saya Bapak Ibu, percayakah kita bahwa kehadiran beliau merupakan wujud kehadiran kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita? Percayakah kita bahwa kehadiran beliau adalah perwakilan Tuhan di dunia ini? Kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar melalui kehadiran beliau. Itu artinya kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara.
beliau dikasih sama Tuhan ya. Kadang-kadang kita ngerasa apa ya, karena setiap hari ketemu mungkin ya, jadi kadang kita take it for granted ya. Kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih. Padahal sebenarnya siapa sih gitu loh, sampai ada orang yang mau mikirin kita banget gitu, sampai sayang banget sama kita kan gitu, peduli banget sama kita gitu. Kalau pikir-pikir siapa kita? Bapak Ibu Saudara, itu adalah bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sampai diberikan seorang gembala yang gitu baik. Di luar sana banyak sekali Bapak Gembala yang tidak mengenal secara pribadi domba-dombanya, Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Gembala yang masih sibuk dengan kepentingannya sendiri. Tapi puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita diberikan pribadi yang sungguh-sungguh berbeda ya. Pertanyaan terbesarnya, percayakah kita bahwa kehadiran beliau merupakan cara Tuhan untuk kita dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus dalam segala hal. Beliau dalam segala hal memimpin, mengajar, dan menasehati setiap kita pada kesempurnaan dalam Kristus. Percayakah kita akan hal itu? Itu pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu. Percayakah kita bahwa yang beliau sampaikan, ya, di ayat yang kelima tadi, 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima, percayakah kita bahwa apapun yang beliau sampaikan bukan hanya hikmat dan perkataan manusia belaka, melainkan dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Saya yakin dan percaya, setiap kita, keluarga New Life, kita semua percaya. Amin. Kita semua percaya bahwa kehadiran beliau adalah wujud cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kita. Bahwa kehadiran beliau di tengah-tengah kita bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan begitu care, begitu perhatian, begitu sayang sama kita. Bahwa kehadiran beliau di tengah-tengah kita memimpin, mengajar, dan menasehati setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kesempurnaan di dalam Kristus. Bahwa kehadiran beliau, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar kata-kata kosong, ya, kata-kata motivasi, kata-kata yang cuma ingin menyenangkan telinga, bukan. Tapi setiap perkataan yang beliau sampaikan itu adalah hikmat dari Roh Kudus. Ada kuasa di sana, ada kuat kuasa Roh Kudus, dan dengan satu kepastian yang kokoh. Ya, kita belajar bersama pada pagi hari ini, kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita bersuka cita senantiasa pada saat berita Injil disampaikan dalam segala keadaan, gak cuma saat keadaan baik. Hal yang kedua yang kita bisa sama-sama belajar, mari kita sama-sama menjadi penurut-penurut. Sama seperti jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu. Menurut artinya mengikuti sampai setiap detail. Banyak hal yang mungkin kita belum pahami. Banyak hal yang mungkin bisa jadi bertentangan dengan apa yang kita selama ini ketahui. Tapi belajar untuk percaya dengan otoritas yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, tadi kita sudah belajar dua hal, S dan P. Yang ketiga adalah T, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Dikatakan, ayat ini adalah lanjutan dari yang tadi ya. Ketika kita bersuka cita dan kita menjadi penurut-penurut Allah, Bapak Ibu. Dikatakan, sehingga, jadi ada dampak Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bersuka cita menerima berita Injil, waktu kita menjadi penurut-penurut dari rasul-rasul, dari Bapak rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada dampaknya. Dampaknya ini kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi rupanya waktu kita menjadi penurut-penurut, kita menjadi teladan di sana. Ada teladan hidup yang kita berikan tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita menjadi penurut-penurut, kita mungkin nggak sadar, ya kita nggak sadar, dan rasanya mungkin nggak enak. Tapi ternyata ada teladan hidup yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya benar banget waktu Pak Gembala bilang, waktu kita jadi orang yang taat, jadi orang yang nurut, ya, yang diuntungkan bukan orang lain, Bapak Ibu, tapi yang diuntungkan adalah kita sendiri sebenarnya. Waktu kita bisa memberi teladan,
kita bisa menurut, mengikut apa yang disampaikan oleh otoritas Tuhan di dunia ini, yaitu Bapak Gembala kita ya. Kita bisa muncul sebagai teladan bagi orang yang ada di sekeliling kita. Dr. Leon Morris mengatakan, peniru pada gilirannya akan ditiru. Ya, peniru pada gilirannya akan ditiru. Artinya apa? Orang-orang yang penurut pada akhirnya akan diikuti, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu udah hukum alam, Mereka yang mengambil Kristus dan rasul-rasulnya itu termasuk Bapak rohani kita gitu ya, yang mengambil Kristus dan rasul-rasulnya sebagai model bagi diri sendiri, akan menjadi sebuah model bagi kehidupan orang lain. Akan menjadi model, Bapak Ibu Saudara, bagi kehidupan orang lain. Hidup kita dilihat sama banyak orang. Dan itulah bagaimana orang-orang lain akan melihat kehidupan kita dan mereka akan meniru kehidupan kita. Sangat mengagumkan kalau kita lihat efek dari Injil ya. Di mana bagi mereka yang menerimanya, itu orang yang menerimanya bisa mengalami sukacita di dalamnya melalui Roh Kudus. Dan pada saat itu, pada saat mereka menjadi penurut-penurut Kristus dan rasul-rasulnya dalam mengubah kehidupan mereka, hal itu rupanya juga menjadi contoh bagi kehidupan orang lain. Ya, jika pengkhotbah ditandai dengan kebenaran, keyakinan, dan kuasa, maka petobat, ya, jadi pengkhotbah itu artinya orang yang menyampaikan Injil. Orang yang menyampaikan Injil itu ditandai dengan kebenaran, keyakinan, dan kuasa. Dan orang yang menerima Injil itu akan ditandai dengan sukacita, semangat, dan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, itu satu paket rupanya. Ya, ini bukan, sekali lagi bukan kata-kata saya, ini saya ambil dari tafsiran Bapak Ibu Saudara. Jadi saya juga belajar, Bapak Ibu, saya juga belajar. Jadi rupanya satu paket di sana, Bapak Ibu, ya, orang yang memberitakan Injil ada kuasa, ada keyakinan, dan ada kebenaran. Nah, di sisi yang lain, orang yang menerima Injil itu ditandai dengan sukacita, ditandai dengan semangat, ditandai dengan ketaatan. Nah, itu tandanya ya. Jadi, jangan seorang pun mengatakan bahwa Injil nggak diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi yang sehat, katanya. Kata dari tafsiran ini ya. Jadi, tidak mungkin berita Injil tidak diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi yang sehat, itu maksudnya. Jadi berita Injil yang disampaikan pasti memberi dampak untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Itu maksudnya ya. Injil pasti diikuti dengan konsekuensi yang sehat. Pasti ada perubahan hidup, ada perubahan paradigma, ada perubahan pola pikir, ada perubahan tingkah laku, ada perubahan dalam seluruh aspek kehidupan. Oke, kita udah belajar 3 hal ya. Yang pertama, sukacita, teladan dari jemaat di Tesalonika, agar hidupnya bisa berdampak, bisa bangkit dan bersinar. Yang pertama, pada saat mereka menerima berita Injil, mereka mengalami sukacita. Yang kedua, mereka menjadi penurut. Dan yang ketiga, karena mereka bersukacita dan mereka menjadi penurut, akhirnya mereka memberi teladan hidup bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka, di Masedonia dan di Akaya, dikatakan tadi ya. Dan hal yang keempat, dampaknya ya, SPTT. Dampaknya yang terakhir, T. Tersebar firman Tuhan. Sampai kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Dampaknya firman Tuhan tersebar sampai kemana-mana. 1 Tesalonika 1 ayat 8. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Dikatakan, karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, katanya. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tadi kan dikatakan teladan hidup yang menjadi teladan waktu di Makedonia dan di Akaya, tetapi sekarang katanya firman Tuhan bahkan bergema, Bapak Ibu Saudara, bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Wow, ini waktu saya baca merinding saya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga rasul-rasul tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, katanya. Wow, keren banget ya. Di antara kamu firman Tuhan bergema, Bapak Ibu, dikatakan bergema di sana.
ayat yang ke-9 dan 10 ya, saya lanjutkan. Hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia. Ya, menjadi kesaksian bagi dunia. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Mereka melayani, dan bagaimana kehidupan mereka berbalik dari berhala-berhala, dari segala sesuatu yang mungkin mereka anggap penting dalam hidup mereka ya. Berhala itu hari-hari ini Bapak Ibu bisa jadi kehormatan diri ya, atau sesuatu yang kita anggap benar gitu. Itu bisa jadi berhala kita loh Bapak Ibu. Kita mau pertahankan dan kita nggak mau bergeser dari sana. Kita terus-menerus anggap itu benar dan kita ngerasa benar sendiri gitu. Itu bisa menjadi tanpa kita sadari bisa menjadi berhala bagi kehidupan kita gitu ya. Nah, kita belajar di sini bagaimana pada saat mereka menjadi taat, mereka menjadi teladan, akhirnya berita firman itu bisa tersebar, bisa bergema ya. Diceritakan kembali kisah orang Tesalonika yang menerima Injil, ini menimbulkan doa ucapan syukur dari Rasul, di mana Roh meneguhkan pilihan Allah dengan kuasanya untuk menginsafkan, di mana juga memungkinkan jemaat Tesalonika untuk menghadapi penderitaan dengan ketabahan dan dengan sukacita, sehingga berita tentang pertobatan mereka, pelayanan mereka, dan pengharapan mereka telah menyebar sampai ke seluruh wilayah Mediterania. Luar biasa ya. Jadi sampai kemana-mana Bapak Ibu. Ini kalau kita cari kata bahasa Yunaninya, bergema ya, kata bergema, saya penasaran ya. Jadi saya cari bahasa aslinya. Dari bahasa Yunaninya itu kata bergema itu dari kata exeko, Bapak Ibu. Exekeo ya. Nah, ini berasal dari kata ekos ya. Kalau kita tahu ya, penyanyi-penyanyi itu biasanya tahu ada eko gitu ya. Ada ekonya, itu artinya bergema gitu ya. Sebuah eko atau gema. Jadi menurut Kittel ini artinya suara, dering, gema, dengung, dentuman yang dipakai dalam Septuaginta untuk menggambarkan bel atau zitar atau trompet dan alat atau suara keras lainnya. Jadi suaranya keras biasanya gitu ya. Nah, Paulus menggunakan ini untuk Injil, itu artinya adalah dia menyamakan pemberitaan Injil dengan dering bel atau tiupan trompet atau dentuman bass ya, menurut Chrysostom atau menurut Jerome tadi. Dikatakan adalah suara Injil yang menggema melalui lembah-lembah Yunani, dan orang Tesalonika tidak mampu untuk berdiam diri tentang itu, karena Tesalonika adalah ibu kota dan terletak pada jalan Ekna dan pelabuhan yang mempermudah jalan menyeberang laut Egea ke Asia. Jadi nggak heran kalau Injil akhirnya sampai tersebar luas di sana gitu ya, karena orang nggak bisa berhenti ngomong tentang bagaimana jemaat di Tesalonika itu penuh dengan sukacita sekalipun di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, dan bagaimana jemaat di Tesalonika itu tetap menjadi penurut-penurut dari Allah dengan mereka menurut apa yang dikatakan atau yang hidup dari rasul-rasul, dan mereka menjadi teladan hidup Bapak Ibu Saudara. Mereka menjadi teladan hidup hingga akhirnya kehidupan mereka bergema sampai kemana-mana. Jadi wow, betapa luar biasa ya. Dengan melakukan 3 hal sederhana ini saja rupanya berita Injil bisa sampai kemana-mana ya. Bisa pecah gitu ya. Bisa wah, luar biasa banget saya pikir. Ya, dikatakan tafsiran ya. Ini tafsiran mengatakan ini. Jadi orang yang menerima berita Injil tidak hanya menyebarluaskan Injil dengan mulut mereka, ya, tidak cuma mereka menyampaikan berita Injil dengan mulut mereka, Bapak Ibu Saudara dikatakan, tetapi berita tentang mereka menerima Injil itu, iman mereka yang baru di dalam Tuhan itu diketahui di mana saja, di dalam sebuah pelajaran yang penting bagi kita ya. Kita ini adalah generasi-generasi media penyiar, Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak. Setiap kita, hidup kita ini ya, tubuh kita ini adalah media penyiar Injil, Bapak Ibu Saudara. Media penyiar Injil. Kita tahu ya, bahwa ada kuasa dari media sosial. Kita tahu kalau
oh kita berpikir gitu ya, mungkin ada salah satu program New Life juga, oh supaya berita Injil bisa tersebar, kita mulai main di online dan segala macam ya. Kita pakai media untuk penginjilan, kita cetak video, kita bikin radio, ada siaran gitu ya. Kita ingin berusaha untuk memenuhi dunia dengan kabar baik. Ya, teknologi modern, kita terus mengupayakan supaya berita kabar baik ini bisa sampai di mana-mana. Tapi sebenarnya, kalau kita mau menyadari, ada cara yang jauh lebih efektif dari itu semua, Bapak Ibu. Apa itu? Kita sebenarnya tidak memerlukan perlengkapan elektronik. Sederhana saja, kita nggak perlu komputerisasi, tapi ini bisa dilakukan secara spontan, nggak mahal, nggak butuh biaya sebenarnya. Yaitu dengan apa? Dengan menyebarkan gosip. Gosip apa? Gosip yang kudus. Gosip yang kudus, iya, gosip yang kudus. Transmisi yang mengagumkan dari mulut ke mulut, Bapak Ibu Saudara, sebagai hasil kabar baik atas manusia yang sudah mendengar berita Injil. Ya, nah itulah yang terjadi di Tesalonika. Saat mereka mempraktekkan kehidupan ini, ya, ada gosip kudus yang menyebar dengan luas. Dan berita Injil kabar baik, kuasanya dinyatakan sampai ke penjuru bumi. Ya. Nah, sebuah perenungan bagi setiap kita, bagaimana hari ini kita menyadari bahwa hidup kita adalah media penyebar. Ya. Hidup kita adalah media penyebar kabar baik. Segala yang ada pada kita, ini adalah media penyebar kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika orang mendengar New Life melalui kehidupan kita, orang bisa berkata, di sana ada penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di sana ada pelayan-pelayan Tuhan yang menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dengan berlimpah-limpah, sehingga mereka all out melayani Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik yang ada pada mereka, mempersembahkan hidup mereka menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang harum untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana ketika orang mendengar New Life, mereka berkata, ada pelayan-pelayan Tuhan yang sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, punya satu tujuan, nggak cari kepentingannya sendiri, nggak sibuk lagi dengan kepentingan sendiri atau cari puji-pujian yang sia-sia, melainkan dengan rendah hati, selalu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menempatkan orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya. Memberi yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika orang mendengar New Life, mereka melihat ada teladan-teladan hidup yang benar, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang memimpin, mengajar, dan menasehati, yang fokus pada tiap-tiap orang, yang Yesus menjadi pusat dari kabar baik, yang Yesus menjadi pusat dari pemberitaannya. Memimpin, mengajar, menasehati tiap-tiap orang menuju kesempurnaan Kristus. Bagaimana ketika orang mendengar tentang New Life, orang langsung berkata ada teladan hidup di sana. Ada teladan hidup orang benar, orang yang taat sepenuhnya pada berita firman, yang memberi diri dilayani, dan dipimpin oleh firman, taat kepada otoritas yang Tuhan tempatkan, taat kepada pemimpin rohani yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kita, yang selalu berdoa bagi kita, yang selalu memikirkan untuk memberikan makanan rohani yang terbaik bagi kita. Bagaimana ketika orang mendengar tentang New Life, ada gosip kudus yang menyebar dan berkata bahwa komunitas ini sungguh berlari-lari pada panggilan sorgawi. Senantiasa berkobar-kobar. Hatinya selalu terbakar dengan api cinta Tuhan. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, biarlah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama diperbaharui oleh kebenaran firman yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar 4 hal saat berita Injil disampaikan. Berita Injil yang disampaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berita Injil yang disampaikan dengan satu pengharapan yang kokoh. Dengan satu pengharapan yang pasti. Marilah kita bersama-sama
menerima berita Injil ini dengan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama menjadi penurut-penurut dari berita Injil, dari firman, menjadi penurut Tuhan, artinya menjadi penurut dari otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Penurut dari Bapa rohani kita. Kita menjadi penurut-penurut dari Bapa rohani kita. Dan dari sana kita akan muncul menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Memberikan teladan hidup yang baik. Dan ketika teladan hidup itu sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa melihat bagaimana firman Tuhan bisa tersebar sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang sudah Budita sampaikan. Kita menyembah Tuhan, yuk. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kau ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena
Kami sadar hidup kami sepenuhnya adalah karena anugerah Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Makasih buat hati-Mu yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Makasih buat hati-Mu yang Kau berikan atas setiap keluarga New Life. Ku berdoa Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang ada dalam setiap kami, memimpin kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami hidup dalam hati dan pikiran Kristus. Bukan berjalan dan kekuatan dan kemampuan kami Tuhan, tapi seperti Kristus telah melayani kami boleh melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. Seperti Engkau telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian pula setiap kami Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Makasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari yang luar biasa ini. Makasih Tuhan. Kau terus memberkati hati Budita Tuhan. Kau menaruh hati-Mu dalam hatinya. Kau menaruh hikmat-Mu dalam kehidupannya. Sehingga kemanapun ia melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupannya, setiap orang yang mengenal pribadinya, mendengar tentang berita Injil, dan melihat Injil yang nyata yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan Budita sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku menyerahkan Budita dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memakai Pak Bagus bersama dan Budita Tuhan. Pak Bagus sebagai kepala rumah tangga. Hikmat dan hati-Mu terus mengalir, kasih-Mu terus mengalir atas Pak Bagus dan Budita serta anak-anak mereka. Pakai keluarga ini menjadi terang kemanapun mereka berada. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Budita dalam tangan-Mu. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapa telah lebih dahulu mencintai kita. Bukan karena kita yang mencintai Dia. Tapi karena Dia yang lebih dahulu mencintai kita. Kasih-Nya berlimpah dalam hidup kita. Mengalir keluar pada setiap orang yang kita jumpai. Dan bukti kasih-Nya itu, Dia berikan seluruh hidupnya, seluruh kepenuhannya melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Ia memberikan seluruh hidupnya hingga titik darah penghabisan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak, naikkan syukur kepada Dia. Amin. Kaulah Tuhan penyembuh kami. Dia penyembuh kita. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sakit, saat ini kami terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Bersyukur buat tubuh dan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam Engkau kami memperoleh kehidupan yang baru. Dalam Engkau kami hidup dari kemenangan kepada kemenangan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat hikmat. Terima kasih buat pengurapan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.